Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqash syams wal qamar. Alhamdulillahilladzi khalaqash syamsa diya'an wal qamara nura wa ja'alahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai anugerah kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiat, terutama dalam situasi pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda negeri kita. Namun alhamdulillah kita semua yang ada di sini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kesehatan juga diberi kesempatan untuk menghadiri majelis yang mulia ini, yaitu kita melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan yang saat ini terjadi di wilayah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sholawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikut-pengikutnya, juga tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, termasuk kepada kita sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan tanda-tanda atau sebagian tanda-tanda dari kekuasaannya, yaitu terjadinya gerhana bulan total. Kejadian gerhana ini bukan merupakan peristiwa alam yang biasa, meskipun terjadinya itu secara periodik setahun sekali, namun ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, karena baik matahari maupun bulan sebagaimana tadi dibacakan dalam ayat Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari merupakan suatu makhluk yang diciptakan Allah yang keberadaannya itu memberikan sinar, sedangkan bulan adalah memberikan cahaya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh khatib pada pembukaan khutbah ini, yaitu alladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Allah menciptakan matahari itu bersinar, sedangkan bulan itu adalah memancarkan cahaya dari matahari itu sendiri. Jadi teori lama yang dulu dijelaskan bahwa bulan itu bercahaya adalah terbantahkan oleh
bukan hanya pengetahuan modern yang sekarang ini saja, tetapi Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita bahwa yang memancarkan cahaya itu adalah matahari, sedangkan bulan adalah memantulkan sinar yang dipancarkan oleh matahari itu sendiri. Selain itu, hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu memahami bahwa peristiwa terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu merupakan suatu peristiwa yang ditetapkan oleh Allah, karena Allah menciptakan baik bulan maupun planet-planet yang lainnya itu adalah beredar pada garis edarnya masing-masing, yang di dalam bahasa Al-Quran disebut falak. Wa kullum fi falaki yasbahun, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Yasin. Semua planet itu beredar pada garis edarnya masing-masing, dan Allah menciptakan ini selama berjuta-juta tahun yang lalu terjadi seperti ini. Apakah Allah tidak mampu kalau membenturkan planet-planet itu? Allah mampu, karena Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menjadikan semua planet, baik bumi, bulan maupun planet-planet yang lainnya, sampai planet yang terjauh yaitu Pluto, itu semua beredar pada garis edarnya masing-masing. Allah yang menciptakan, dan karena Allah yang menciptakan, maka Allah juga sangat mudah sekali untuk melakukan pembenturan, dan terjadilah di sini ledakan-ledakan yang tidak mustahil. Itu adalah akhir dari kehidupan kita yang disebut dengan kiamat. Jadi peristiwa terjadinya gerhana, apakah itu gerhana bulan, apakah itu gerhana matahari, merupakan peristiwa yang patut kita renungi, patut kita pikirkan, terutama bagi orang-orang yang berakal, bahwa ini semua adalah bukan peristiwa yang alami sebagaimana para saintis yang sekuler itu menganggapnya, tetapi itu merupakan suatu peristiwa yang memang Allah menciptakan semuanya itu serba dalam keteraturan, sebagaimana di dalam Al-Quran yang tadi ayatnya disebutkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang adalah merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan, bagi orang-orang yang mau berpikir. Siapa itu orang-orang yang cerdas dan mau berpikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang cerdas, mereka yang berpikir itu adalah mereka yang mengingat bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Alladzina yadhkurunallaha baik qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, maupun dalam keadaan berbaring. Dia terus memikirkan sambil bergumam dengan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidak sekali-kali Engkau menciptakan semua ini adalah dalam keadaan batil. Subhanaka faqina adzabannar. Dan di akhir ayat ini kita memuji kepada Allah, kita mengagungkan kepada Allah, kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, faqina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Jadi kita mengingat semua ciptaan Allah itu bukan untuk apa-apa, supaya Allah menjauhkan kita, menjaga kita dari api neraka. Karena di akhirat kelak itu hanya dua kemungkinannya, yaitu surga dan neraka. Bagi mereka yang masuk ke dalam neraka, maka dia akan celaka selama-lamanya atau celaka tidak berujung. Sedangkan bagi mereka atau bagi kita yang insya Allah diselamatkan oleh Allah masuk surga, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang juga tidak akan berujung.
Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan kepada kita untuk kita selalu meminta perlindungan kepadanya agar dijauhkan dari api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian mari kita lihat lagi apa sesungguhnya yang terjadi ketika terjadinya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini adalah terjadi gerhana bulan. Mengapa terjadi gerhana bulan? Rasulullah SAW pada zaman dulu, ketika zaman Rasulullah SAW juga terjadi berkali-kali peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan. Bahkan suatu ketika salah seorang dari putra Rasulullah yang bernama Sayyid Ibrahim itu meninggal, wafat, terjadilah gerhana matahari. Kaum muslimin di sana bertanya-tanya, apakah gerhana ini terjadi karena meninggalnya atau wafatnya putra Rasulullah yaitu Sayyidina Ibrahim? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalik fakabbiru wa saddaqu wa sallu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah ciptaan Allah. Tidak sekali-kali terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan karena meninggalnya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Tidak ada kaitannya. Itu sabda Rasulullah. Fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, maka fakabbiru, bertakbirlah. Alhamdulillah kita tadi sudah bertakbir. Wasodaku, dan bersodakohlah. Sodakoh itu sangat penting sekali. Wasollu, dan lakukan sholat. Jadi ini adalah perintah yang disunatkan kepada kita untuk dilakukan ketika terjadi gerhana, baik bulan maupun matahari. Dan alhamdulillah kita sudah takbir, kita sudah sholat. Dan di dalam sholat gerhana itu ada hal yang tidak biasa, yaitu di mana sholat sunnah yang lain itu rukuknya satu kali, dilakukan 2 rakaat dan rukuknya 1 kali, tetapi di dalam sholat gerhana itu dilakukan rukuk 2 kali pada setiap rakaatnya. Kemudian bacaan Al-Qur'annya baik Al-Fatihah maupun surat yang lain itu dilakukan secara jahar atau secara jelas. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah memenuhi apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat sekali lagi, pembahasan ini cukup panjang sekali. Apalagi sudah ada ilmu pengetahuan modern yang disebut dengan geophysics atau ilmu alam falak. Itu dia menjelaskan bagaimana peredaran bumi, peredaran bulan, dan planet-planet yang lain. Sebagaimana kita ketahui dan kita pelajari dari pelajaran geofisik tadi, bahwa bulan adalah planet bumi. Jadi artinya bulan itu mengitari bumi. Kemudian bumi dan bulan itu sendiri mengitari matahari. Sehingga karena tadi dijelaskan bukan hanya dalam ilmu pengetahuan tetapi dijelaskan oleh Al-Quran bahwa asyamsa diya'a, matahari itu bercahaya, sedangkan bulan itu memantulkan cahaya dari matahari atau bersinar. Maka pada suatu ketika akan terjadi belahan bumi yang di depan terhalang oleh bulan, maka terjadilah apa yang disebut gerhana matahari. Begitu juga sebaliknya,
akan terjadi pula karena dia berputar. Maka bulan ada di belakang, matahari ada di depan, dan bumi ada di tengah-tengah, sehingga cahaya dari matahari akan terhalang. Itulah terjadi gerhana bulan. Jadi hadirin sekalian, ini bukan peristiwa alam biasa, tetapi karena Allah menciptakan semuanya itu beredar pada garis edarnya masing-masing, sebagaimana digambarkan di dalam surat Yasin, yaitu wa kullu fi falaki yasbahun. Baik matahari, bulan maupun planet-planet yang lain itu beredar atau berenang pada falaknya atau garis edarnya masing-masing. Bagi orang yang tidak percaya, ini merupakan suatu hukum alam saja. Bagi orang yang tidak percaya tentang keberadaan Tuhan atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hukum alam saja. Atau di dalam bahasa sananya itu natural law, hukum alam katanya itu. Tapi bagi kita sebagai umat yang percaya tentang keberadaan Tuhan, bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, maka itu it is not natural law, tetapi ini merupakan God's law atau hukum Allah. Karena Allah menciptakan semuanya itu secara teratur, sebagaimana juga digambarkan Al-Quran. Allah tidak menciptakan semuanya ini dalam keadaan bermain-main. Allah menciptakannya secara serius. Dan sekali lagi khotib sampaikan bahwa Allah juga mampu, Allah juga bisa, Allah juga berkuasa untuk membenturkan semuanya ini, sehingga terjadilah kehancuran dan terjadilah kiamat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, maka wajar kalau Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, apabila kita menyaksikan atau melihat terjadinya gerhana, maka yang kita lakukan adalah bertakbir kepada Allah. Kita besarkan nama Allah. Kemudian ada lagi amalan yang sangat dianjurkan, wasodaku, kemudian bersedekah. Mungkin di hari-hari biasa kita sedekahnya sesuatu yang sedikit, maka akan lebih baik kalau pada terjadinya gerhana ini sedekah yang banyak. Dan disitulah dengan sedekah itu, insya Allah doa-doa kita akan terkabul, termasuk kalau kita sedang menderita sakit, insya Allah terkabul, disembuhkan oleh Allah dengan mengeluarkan sedekah. Begitu juga melakukan sholat yang alhamdulillah kita sudah laksanakan. Demikian uraian singkat tentang gerhana dan apa-apa yang harus kita lakukan dalam menyaksikan peristiwa terjadinya gerhana ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang benar-benar bersyukur kepadanya, benar-benar mensucikannya, benar-benar memuji kepadanya, dan benar-benar mengikuti perintah-perintahnya, juga benar-benar menjauhi larangan-larangannya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.